terima kasih kepada Suster Orana sendiri selaku Kepala Sekolah SMA 1 Thomas 2 Medan yang boleh memberikan waktunya datang ke kegiatan ini beserta Bapak Ibu guru di sini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan seminar dari Ibu Melin Barat sebagai guru program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Medan. Untuk memulai kegiatan ini kami persilakan kepada Ibu Suster Kepala Sekolah untuk memberikan keterangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu Melin Barat SPD sebagai guru penggerak, calon guru penggerak yang dari SMA 1 Thomas 2 yang pada hari ini akan mempresentasikan bahan-bahan yang sangat berguna untuk kita dan Bapak Ibu para peserta. Pada hari ini kami mengucapkan selamat untuk kita semua atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini secara resmi kita membuka acara ini. Terima kasih untuk kepada Suster Orana sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar hari ini bertema tentang budaya positif. Ini berkaitan dengan bagaimana membangun karakter positif dari siswa kita. Sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat dari Ibu Melin. Ibu Melin lahir pada 2 Mei tahun 1977, mengajar di instansi SMA 1 Thomas 2 Medan, jabatan sebagai guru prayayasan, dan sekarang menjadi program pendidik guru penggerak angkatan 7 Kota Medan. Untuk memulai kegiatan pemaparannya, kami silakan kepada Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Yang saya hormati Suster Orana sendiri sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Thomas 2 serta rekan-rekan kerja saya, Bapak dan Ibu guru semuanya yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Bapak dan Ibu mau meluangkan waktu untuk menghadiri seminar yang saya akan berikan pada siang hari ini berkaitan dengan aksi nyata modul 1 budaya positif. Saya dapat ikut angkatan ke-7 calon guru penggerak dari Kota Medan. Itu merupakan anugerah yang terbesar buat saya. Semoga nantinya saya dapat menularkan hal-hal positif yang saya dapat selama saya mengikuti pelatihan kurang lebih 6 bulan. Saya dapat memberikan aura yang positif kepada kita semuanya, terkhusus kepada SMA 1 Thomas 2 Medan. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Kita semua pasti telah mengetahui apa itu budaya positif. Jadi di sini Bapak Ibu, saya masih calon guru penggerak, belum guru penggerak ya. Saya masih calon. Setelah 6 bulan baru saya nanti akan kalau Tuhan berkehendak saya lulus, maka saya lulus menjadi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pada seminar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Suster Orana sebagai kepala sekolah. Kemudian saya akan memaparkan tujuan budaya positif di sekolah. Kemudian pemahaman inti dan eksplorasi konsep refleksi. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu, maka budaya positif itu adalah merupakan nilai-nilai atau keyakinan ataupun kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar nantinya berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ya, itulah kalau yang kita ketahui mengenai budaya positif. Nah, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau selama ini
yang kita dengar bahwa anak itu seperti kertas putih, tetapi ternyata tidak anak itu. Ya, ternyata anak-anak tidak seperti itu. Anak-anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Ketika mereka dilahirkan, mereka sudah memiliki kodrat. Sekarang yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua maupun sebagai guru adalah menuntun anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik mereka sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Adapun tujuan untuk membangun budaya positif di sekolah itu adalah untuk menumbuhkan karakter. Inilah yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, pembinaan karakter pada peserta didik. Adapun karakter yang diharapkan itu adalah menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang kita ketahui tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dia memiliki jiwa kreatif, lalu gotong royong, berkebinekaan global dan bernalar kristis serta mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kira-kira garis besar daripada topik dalam eksplorasi konsep yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada 3 pernyataan. Kira-kira Bapak Ibu setujukah atau tidak setujukah apabila yang pertama di sini dikatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, di sini saya belum meminta pendapat dari Bapak Ibu, boleh dijawab dalam hati saja. Nanti kesimpulannya akan bisa kita lihat setelah paparan slide saya berikutnya. Eksplorasi pembelajaran pertama yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Boleh Bapak Ibu berpasangan dulu? Ya, silakan hadapan-hadapan dengan teman kalau boleh. Nah, coba ibaratkan misalnya ya Bapak Ibu, kita ibaratkan di dalam genggaman tangannya misalnya nih Bu Angel. Ibu di dalam genggaman tangan ibu ini ya seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, lalu Ibu Lady mencoba mengambil yang ada di dalam genggaman tangan dari Ibu Angel. Boleh berupa bujukankah atau rayuankah atau setengah memaksa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, kita mau mengubah paradigma kita. Jadi Ibu Lady akan berusaha untuk mencoba mengambil yang ada di dalam genggaman daripada Ibu Angel. Ya, bisa dimulai Bapak Ibu. Ibu Lady silakan dari sini. Silakan, ayo Ibu Angel, Ibu Ros, coba dipaksa ya, disorot. Dipaksa untuk bisa meninggalkan tangan saja. Satu genggaman tangan. Boleh bukan kamu, Ibu Wali dan coba memaksa angkat di dalam paksa untuk membuka genggaman tangannya. Boleh menunjukkan memaksa atau yang lainnya. Nanti misalnya saya ajarkan kamu dalam tergantung dari Ibu boleh. Oke, Bu, saya mau semakin Ibu Floren memaksa semakin saya genggam begini. Sewaktu tangannya saya begini kan saya gini-ginikan aja langsung memberikan. Oke, ada lagi? Ada yang berhasil membuka genggaman tangannya? Berhasil? Tidak. Tidak bisa. Ibu Rosa, Ibu Angel bisa? Semakin dipaksa. Berarti
tadi dari dalam diri Ibu Murli, ya. Seperti itu juga dengan anak-anak kita, ya, Bapak dan Ibu. Ini berkaitan nanti dengan hukuman, konsekuensi dan penghargaan, ya, serta restitusi. Kita lihat manakah yang baik itu? Apakah hukuman, kemudian konsekuensi, penghargaan itu akan membimbing mereka ke arah yang positif kah? Di sini nanti akan kita melihat, ya. Jadi kita genggam tangan kita. Kalau memang dari dalam diri saya, misalnya saya genggam, kalau saya tidak merelakan diri saya untuk membuka, itu pasti tidak akan terbuka. Apalagi itu sesuatu yang berharga untuk kita. Pasti kita tidak akan mau. Walaupun kita dibujuk ataupun dengan dipaksa, pasti kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menutup genggaman tangan kita. Nah, kalau kita berbicara ilusi Bapak Ibu, berarti ilusi hayalan, ya kan? Hayalan. Nah, di sini seorang guru berhayal atau menghayal bahwa dia dapat mengontrol murid. Lalu kritik, ya, ini hayalan, kita berbicara hayalan. Kritik akan membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakternya. Kemudian ada juga mengatakan bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita seperti itu, ini kita alami, ilusi kita. Nah, inilah yang akan kita ubah mindset kita agar kita tidak berilusi, ya, tidak menghayal. Jadi kita beranggapan, saya lebih tua dari kamu, pada murid kita. Maka kita memasangkan kehendak kita. Ya, ternyata tidak bisa seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi stimulus rangsangan berupa atau responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi misalnya nih, aku sedang musuhan dengan yang satu, maka kamu sebagai temanku pun, kamu harus ikut dengan aku, tidak berteman dengan dia. Jadi kita mengharapkan orang untuk sama dengan kita. Ternyata bahwa teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan perilaku buruk pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang betul. Tetapi di teori kontrol dikatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Inilah beberapa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Pertanyaannya, siapakah yang sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Ya, di sini dikatakan saya bisa mengontrol orang lain. Tidak selamanya kita bisa mengendalikan orang. Ya, orang pun pasti punya prinsipnya masing-masing. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seperti tadi, udah saya dengar membujuk-bujuk Bu Angel untuk membuka tangannya, tapi tak mau. Kalau makin lama pasti akan dipaksa supaya membuka tangannya. Ternyata tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan yang baru. Ini ada tabel disiplin positif skema tentang teori kontrol dan teori pilihan. Nanti boleh saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, ya, kalau memang ini, karena ini menjadi koridor bagi kita sebagai seorang guru. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sebenarnya makna disiplin tersebut. Kalau dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Itu berasal dari kata disiplina, ya, artinya belajar. Jadi ini maknanya berkonotasi dengan disiplin diri daripada murid-murid kita, ya, daripada murid-murid si Sokrates dan Plato. Jadi disiplin ini membuat orang mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya, ya, mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dia dapat mencapai suatu tujuan. Kalau dia sudah dapat mencapai suatu tujuan, maka dia akan dihargai. Nah, dalam budaya kita sendiri, ibu-ibu yang saya hormati dan bapak, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itulah yang dibuat dalam bentuk peraturan.
Ya, itu yang kita lihat dalam bentuk peraturan. Walaupun kadang ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi orang lain. Peraturan itu kadang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai ataupun pencapaian tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ini sebenarnya koridornya ya. Kalau kita lihat ini tadi adalah nilai-nilai kebajikan daripada profil pelajar Pancasila. Jadi ini menjadi koridor rel bagi kita untuk bisa menuntun anak-anak tersebut tadi mencapai kebahagiaannya. Selanjutnya, nah ini beberapa motivasi atau dorongan perilaku manusia. Ada motivasi yang berasal dari luar, seperti tadi berupa bujukan atau paksaan, itu semua dari luar. Nah, motivasi dari luar itu biasanya terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak-anak, kita lihat ini nyata di dalam sekolah kita, ada kita lihat anak-anak tumbuh kita lihat dasi kadang nggak dipakai, tumbuh kita paksa, baru mereka memakai. Jadi kadang mereka tidak dari dalam kesadaran diri mereka untuk mengerjakannya, hanya karena keterpaksaan. Keterpaksaannya apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan sampai saya diberdirikan atau nama saya dicatat di piket karena saya melanggar peraturan. Ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ada kadang orang tua untuk memotivasi anaknya belajar dengan menjanjikan, nanti kalau kau juara 1, handphonemu bapak ganti. Kan orang tua ada seperti itu. Jadi ada orang melakukan sesuatu, ada anak melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ada juga untuk menghargai dari dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dua hal, poin pertama dan kedua itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar dirinya, ada orang lain yang mempengaruhi. Dan yang ketiga itu motivasi internal, memang betul-betul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Inilah tujuan kita yang akan kita capai agar mereka memang benar-benar dengan kesadaran sendiri, tidak dengan keterpaksaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang di sini ada saya buat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang pertama itu merupakan apakah dia? Kalau misalnya mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, itu adalah hukuman. Ya, yang kedua hukuman. Yang ketiga, oke. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena saya belajar ekspresi. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu seperti di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tambah 10 menit untuk belajar PJOK. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi biasanya hukuman itu, ya Bapak dan Ibu, hukuman itu biasanya sifatnya terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada siswa tidak tahu apa yang akan dia terima atas kesalahan yang dia perbuat tadi. Ya, siswa tidak tahu. Contoh nyata misalnya bisa saja ketika anak tadi di dalam kelas dia berbicara atau ribut atau hal lainnya yang mengganggu temannya. Ya, hal lainnya yang mengganggu temannya. Maka guru akan memberikan hukuman karena dia sudah mengganggu proses pembelajaran. Ya, itu hukuman. Jadi tidak ada dari siswa. Ya, siswa tidak mengetahui apa yang akan dia terima. Jadi artinya hukuman itu bersifat satu arah. Kalau konsekuensi atau disiplin, ini siswa sudah mengetahui. Konsekuensi atau disiplin ini bisa kita artikan bahwa ada dua arah antara siswa dengan guru. Ya, nah misalnya ini berkaitan nantinya Bapak dan Ibu dengan keyakinan
keyakinan kelas di kelas 11 IPA 8. Jadi waktu itu saya bertanya kepada siswa, kira-kira kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas itu berarti kesadaran dari kelas dan diyakini akan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Jadi dari mereka pendapatnya. Ya, contohnya tanggung jawab itu merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dikembangkanlah menjadi kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas yang misalnya membuang sampah pada tempatnya? Membuang sampah pada tempatnya itu merupakan bagian dari tanggung jawab. Ya, atau mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab. Nah ini, jadi kalau hukuman biasanya murid hanya sadar sebentar, feedbacknya hanya dalam jangka pendek. Berbeda dengan kalau misalnya restitusi, ya berbeda dengan restitusi. Jadi hukuman ini hanya bersifat satu arah. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah tabel perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu memang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan kepada siswa. Ya. Lalu hukuman itu biasanya melukai siswa baik secara fisik maupun psikis. Ya, dengan kita mengucapkan kata-kata yang ingin pada siswa pun itu sudah merusak psikisnya. Lalu pada hukuman anak membenci kedisiplinan karena dia terpaksa. Sedangkan kalau konsekuensi anak itu lebih menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, kalau konsekuensi biasanya itu berupa kita kasih rangsangan, lalu mereka memberikan anggapan. Nah, lalu ini beberapa tabel perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, tadi dikatakan bahwa hukuman itu, ya Bapak dan Ibu semuanya, hukuman ini kita beranggapan selama ini bahwa inilah yang bisa salah satu untuk mendisiplinkan siswa. Menurut kita hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Akan tetapi ternyata bahwa tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Penghargaan kadang kita anggap itu akan mendisiplinkan siswa atau memberikan hal yang positif kepada siswa. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu semuanya bahwa penghargaan itu pun itu menghukum siswa secara tidak langsung. Kenapa dia menghukum siswa secara tidak langsung? Karena kita memberikan penghargaan itu tidak memotivasi si anak dalam jangka panjang. Ya, kita tidak memotivasi si anak dalam jangka panjang. Ya, jadi tidak memang benar-benar dari dalam dirinya. Jadi itu harus ada dari dalam diri si anak tersebut. Nah, jadi kita ketahui bahwa penghargaan itu baik, tetapi lebih baik lagi dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah salah satu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat pada diri. Jadi di sini dikatakan bahwa restitusi itu salah satu pendekatan kita kepada siswa yang paling baik. Ya, restitusi itu adalah pendekatan kita kepada siswa adalah cara yang paling baik sehingga mereka akan lebih baik lagi, akan tercapai karakter yang lebih kuat. Jadi di sini terjadi proses kolaboratif, ya, kolaborasi antara murid sehingga mereka bisa mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, lalu berpikir apa yang akan mereka capai dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini adalah identitas gagal dari hukuman dan identitas sukses dari konsekuensi serta restitusi. Jadi kalau tadi
menyakitkan kalau konsekuensi itu memang harus terjadi, kalau restitusi itu pilihan bagi mereka. Dan di sini ada saya gambarkan sedikit beberapa ciri-ciri dari restitusi ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini tadi yang saya katakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini mudah-mudahan nanti kita semua dapat melaksanakannya di kelas kita masing-masing. Jadi kita mengajak kelas kita. Kalau saya biologi, jadi itu keyakinan kelas ketika saya mengajar biologi. Nanti Bapak Ibu boleh menerapkan di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi suatu kesepakatan kelas. Ya mudah-mudahan dengan kita membuat keyakinan kelas, maka anak-anak kita akan lebih teratur, lebih menunjukkan karakter yang lebih baik ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di sini ada lingkaran. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap lingkaran ini, Bapak dan Ibu? Ada kira-kira yang memberikan tanggapan terhadap lingkaran tersebut? Ada Ibu? Di bagian paling tengah itu adalah peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lalu lingkungan positif. Silakan Bu Sore. Jadi ini kan disebut kebiasaan maka positif tingkah laku mungkin yang bisa mendukung pengembangan dari siswa. Contohnya siswa membesar dirinya bagi berbagai contoh buat dari Ada lagi Bapak dan Ibu kira-kira? Kalau kita melihat ini lingkaran ini ada kira-kira? Baiklah Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di paling dalam adalah peraturan kelas, ya kan? Paling dalam itu adalah peraturan kelas, lalu keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. kaitannya ke positif kan si siswa bertekad sedang teratur ke peraturan sekolah. Oke. Kalau dari lingkarannya itu dari ukurannya yang paling mempengaruhi itu di lingkungan positif. Tapi intinya di peraturan kelasnya. Maksudnya kan budaya positif itu terbentuk jika ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Tapi yang paling utama itu lingkungan positif dulu. Atau lingkungan budaya positif itu terbentuk dari hal kecil dulu, yaitu peraturan kelas yang disepakati melalui keyakinan, bukan hukuman. Karena tadi kan keyakinan itu berarti ada rasa tanggung jawab. Dengan adanya rasa tanggung jawab akan membentuk lingkungan yang positif. Berarti rasa tanggung jawab pribadi antar siswa itu. Jika itu semua terrealisasi, maka akan terciptalah budaya positif. Oke, terima kasih Bu Tuli. Bapak dan Ibu semuanya, kita ketahui kan peraturan itu adalah untuk siswa ke arah yang lebih baik. Tetapi kesannya seperti terpaksa karena merupakan suatu ketetapan. Kita ketahui bahwa peraturan kelas akan memberikan hasil yang baik, tetapi pengaruhnya itu lebih kecil. Peraturan kelas itu memberikan pengaruh yang lebih sedikit. Nah, sedangkan keyakinan kelas karena mereka sudah menyadari antara kesepakatan bersama itu memberikan pengaruh yang lebih besar. Lingkungan yang positif akhirnya akan menciptakan budaya positif yang lebih luas lagi. Maka tadi saya katakan kita masing-masing dulu membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas kita masing-masing atau kesepakatan kelas dari peraturan kelas muncullah keyakinan kelas. Lalu kalau kita sebarkan masing-masing kita seperti saya di bidang studi saya tetap buat keyakinan kelas untuk kelas yang berbeda, bukan hanya kelas saya. Maka akhirnya di SMA 1 Thomas 2 ini akan muncullah budaya positif. Mudah-mudahan apalagi yang kita hadapi saat ini Bapak dan Ibu, ya masalah hal-hal yang kita tahu sendiri bagaimana ya, kenakalan anak sekolah saat ini. Mudah-mudahan dengan
dan Ibu, maka akan tercipta budaya positif yang kita inginkan. Jadi kita tidak susah lagi untuk membimbing anak-anak kita sehingga akan tercapai karakter yang kita inginkan, ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kita lihat di sini. Saya langsung saja, tadi sebenarnya isian. Jadi ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan salah satu bentuk keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Ini bentuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain atau berkomitmen. Kadang kan siswa kita ketika pergantian les mau keluar tanpa permisi dengan guru yang sebelumnya atau menunggu guru yang akan masuk. Maka baiklah kita tetap mengingatkan kepada anak-anak kita. Kita tidak bosan-bosannya mengingatkan agar mereka tidak keluar sebelum guru masuk. Sampai kepada dilarang berlari di kelas atau koridor, itu tujuannya untuk keselamatan atau keamanan. Ya, ini beberapa peraturan yang akan kita terapkan di sekolah ini di masing-masing, ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Sebenarnya ada videonya. Ya, nanti boleh saya bagikan kepada Bapak dan Ibu ketika tahapan saya membuat keyakinan kelas di 11 di 47. Memang ada sedikit panjang. Jadi ini mereka yang membuat kesepakatan ini, ya. Mereka yang membuat kesepakatan ini. Jadi kalau ada yang membuang sampah, itu merupakan kesepakatan mereka, keyakinan mereka. Ini ada 4 poin yang mereka sampaikan di kelas 11 47. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan setiap orang pasti tidak sama kan Bapak dan Ibu. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Rizal itu pasti tidak sama. Ya, demikian juga dengan anak-anak kita. Ya, kebutuhan dari anak-anak kita juga berbeda-beda. Mengapa anak kita bisa bermasalah? Pasti ada karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar kita itu ada kebutuhan kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, lalu kekuasaan dan kebebasan. Kalau ini sudah terpenuhi, maka mereka bisa bertahan hidup. Jadi kalau kita misalnya di kelas anak-anak kita ada aneh tingkahnya atau yang lain, jangan langsung kita judge dia nakal atau lain sebagainya. Kita perlu melakukan pendekatan. Pendekatan itu bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Anggaplah dia seperti anak kita di rumah. Ya, lalu bisa saja mungkin seperti ini Bapak dan Ibu. Kenapa dia suka makan? Kenapa dia memakan uang sekolahnya? Kita judge dia, mungkin kau suka ini. Padahal tidak. Bisa saja karena terpengaruh dengan kawan atau pada saat itu mungkin dia ikut taruhan bola atau apalah pada saat Piala Dunia kemarin, ya kan? Nah, di situ perlu kita cari solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi kita sebagai guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga dari situ kita akan tahu apa kebutuhan yang tepat untuk anak tersebut. Lalu Bapak Ibu, nah ini ada 5 posisi kontrol. Dari posisi kontrol ini kita akan melihat sebenarnya yang paling ideal itu posisi apa yang paling baik kita. Selamat pagi Bu. Kamu deh,
tadi membuat apa? Masalah. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah meloncat saya Bu. Kak, yang akan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Iya Bu, saya memang meloncat banget tadi. Jadi biar saya kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensi. Ayo. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan 5 posisi kontrol. Jadi ada dia yang pertama itu sebagai pendukung, lalu membuat orang merasa bersalah. Salah, Mbak. Ada dia sebagai pendukung, lalu membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada juga dia sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi yang paling tepat di situ dari 5 posisi kontrol itu adalah yang terakhir sebagai manajer. Jadi anak itu diajak untuk mencari apa sebenarnya kesalahannya, lalu dicari apa solusi, dan solusi itu diambil dari atau diperoleh dari anak tersebut. Jadi bukan guru yang memberikan solusi,
tapi memang benar-benar kesadaran dari si anaknya ya. Bapak dan Ibu, maaf kalau ada sedikit panjang ya Bapak dan Ibu. Nah di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, inilah posisi kontrolnya yang tadi. Contohnya. Jadi kalau dikatakan saya kecewa sekali dengan kamu, jadi timbul rasa bersalah dari dalam dirinya. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya, selalu salah misalnya. Itu kita menghukum. Lalu ayolah lakukan untuk bapak, masa gak kasihan dengan ibu, masa gak kasihan. Itu kita menganggap anak sebagai teman kita. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Kita kasih iming-iming penghargaan itu sebagai pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, dan kamu selalu paling terakhir itu sebagai penghukum. Bapak dan Ibu, boleh kita bergerak bersama dulu, berdiri Bapak dan Ibu supaya agak rileks sedikit. Karena ini jam agak ini ya. Sama-sama melakukan ya. pendekatan yang kita berikan kepada siswa apabila mereka bermasalah, sehingga mereka bisa mencari solusi untuk memecahkan masalahnya tersebut. Adapun segitiga restitusi itu dimulai dari menstabilkan identitas, jadi mulai dari bawah, ya.
Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya pasti. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kita bisa katakan kepada anak-anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu tahapan yang pertama yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan di sini. Pada validasi kebutuhan, di sini kita mencari apa alasan mereka melakukan kesalahan. Ya, jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan anak-anak ibu mengapa kamu melakukan tersebut? Dan yang terakhir adalah kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati pada saat kita membuat keyakinan kelas tersebut, dan akhirnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita membuka wawasan mereka untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kepada mereka. Nah, ini tadi yang menstabilkan identitas. Lalu ini validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mengirimkan kepada Bapak dan Ibu nanti di sini berupa refleksinya. Ini ada 4 pertanyaan, saya kirimkan nanti melalui Bitly atau Google Form kepada Bapak dan Ibu. Mohon diisi supaya saya bisa mengetahui kira-kira apa yang bisa kita peroleh dari sini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira kepada Pak Rikson, apa kira-kira yang bisa Bapak terima dari pemaparan saya tentang budaya positif ini? Oke, terima kasih kepada penyaji. Yang bisa saya dapatkan dari pemaparan penyaji yaitu yang pertama, kita harus tahu menempatkan diri kita sebagai pengajar terhadap siswa, dan jika hal itu atau sesuatu pelanggaran yang dilakukan siswa, ternyata kita tidak hanya pertama melakukan sebuah hukuman, tapi kita harus menggali dulu apa yang menyebabkan atau yang mengakibatkan kesalahan itu dilakukan oleh siswa. Kemudian perlu kita terapkan juga cara siswa dalam menyelesaikan atau konsekuensi yang dia terima dalam hukuman tersebut. Seperti yang saya sampaikan penyanyi tadi adalah kita harus mengenali bahwa salah satu tindak yang kita lakukan adalah kita harus menempatkan diri kita di pihak manajer, yang katanya di sana adalah salah satu yang terbaik, yaitu si siswa itu menyadari kesalahannya dan siswa tersebutlah yang mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan supaya nantinya menjadi sebuah budaya yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rikson. Miss Jojo. Yang saya ambil ya pelajaran dari pemaparan Ibu Heri siang ini, kami di sini khususnya saya merasa ada hal baru ya, ada hal baru yang kami dapatkan dengan seminar hari ini. Artinya dari saya pribadi, ternyata saya sebagai guru yang harus berubah dulu apabila kita kepingin anak-anak kita berubah. Jadi bukan lagi gaya lama gitu. Jadi gurunya berubah, baru anaknya nanti akan sendirinya berubah. Oke, terima kasih Miss Jojo. Pak Firtandi. Baik, terima kasih untuk Ibu Melin sebagai penyaji. Dan yang saya dapat refleksikan dari kegiatan ini adalah yaitu ya, saya menjadi mengerti tentang pentingnya memposisikan diri kita sebagai murid dalam hal memproses dan menanggulangi kesalahan siswa. Misalnya ketika ada siswa terlambat atau melakukan pelanggaran, kita bisa saja meminta atau melihat dari kondisi siswa tersebut untuk memproses mengenai tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fernando. Bu Angel, ada lagi yang lain? Bu Angel.
Terima kasih kepada Ibu Meli sebagai penyaji di sore hari ini. Yang saya dapatkan dari hasil penyajian ini adalah bagaimana kita memahami daripada persoalan-persoalan siswa kita. Kita tidak langsung bisa dapat memberikan hukuman, tapi harus kita lihat dulu latar belakang mengapa anak itu menjadi bersalah. Nah, dari persoalan-persoalan itu, anak tidak langsung kita berikan hukuman, sehingga mereka menjadi merasa bahwa guru itu adalah sebagai sahabat, sebagai ibunya, sebagai pengganti orang tua. Dari persoalan itu bisa terjadi hubungan yang baik antara siswa dan guru. Maka dapatlah menjadi di lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang positif dan berbudaya positif. Terima kasih kepada Ibu Meli sebagai penyaji. Terima kasih. Ada lagi kira-kira Bapak dan Ibu? Silakan. Ketika kita menghadapi siswa mengalami satu penyimpangan, kita tak selamanya mendominasi, menyampaikan tindakan kita seolah-olah kita paling benar. Ada kalanya siswa tidak dilibatkan dalam sosialisasi partisipasi, artinya kasih kesempatan, alasan, kemudian bagaimanakah usaha dia nanti mengatasi ini supaya jangan kita juga, sehingga selesai siswa nanti memberikan pendapat yang positif, akhirnya dia jadi terbiasa dan menjadi bagian budaya positif dari sama siswa. Karena selamanya kita mungkin benar dan juga mungkin kita dengan alasannya yang memang benar juga. Itu penting sekali. Oke, terima kasih Bu Florence. Terima kasih Bapak dan Ibu atas saran atau masukan dari pemaparan yang saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya agar tercipta budaya positif di sekolah kita ini memang betul sekali harus dari kita Bapak dan Ibu guru berdua. Harus memang kita merubah diri kita, ya. Jadi karena apa Bapak dan Ibu, kita ini adalah ibaratnya kita modelnya, ya, kita figurnya, public figurnya. Jadi harus ada perubahan dulu dari dalam diri kita. Perubahan itu memang betul-betul murni, motivasi itu harus dari dalam diri kita tanpa ada dari orang lain. Karena apa? Karena kalau motivasi dari luar itu sifatnya jangka pendek sementara. Ya, jadi agar kita bisa menularkan aura positif, maka dari diri kita dulu. Jadi kalau misalnya contoh kecil saja Bapak dan Ibu, kalau kita melihat sampah pada saat jalan, kita melihat sampah, nggak ada salahnya kita ambil sampah dan kita buang ke tong sampah. Ketika kita melakukan itu, maka anak-anak akan meniru apa yang kita lakukan. Ya, anak-anak akan meniru apa yang kita kerjakan. Ya, hanya hal kecil, hal-hal yang sangat sederhana. Nah, lalu Bapak dan Ibu juga kita perlu ketahui bahwa untuk mendisiplinkan anak, memang peraturan itu dibuat tujuannya untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Akan tetapi di situ ada sedikit keterpaksaan karena seperti wajib mereka mengikuti. Ya, jadi peraturan memang menimbulkan hasil yang baik, tetapi efeknya lebih kecil. Apabila kita bersama-sama dengan anak-anak kita membuat keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas, mudah-mudahan Bapak dan Ibu akan tercipta lingkungan yang positif. Minimal antara kelas misalnya 10A dengan 10B akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau kita sebarkan lagi kepada orang lain, akan terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Lalu Bapak dan Ibu, kita ketahui tujuan dari hukuman itu memang mendisiplinkan anak. Tetapi hukuman itu akan menyiksa dia secara fisik maupun psikis. Seperti yang tadi saya tayangkan video di slide tadi. Ya, hukuman memang tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Kita beranggapan seperti itu. Tetapi itu biasanya hanya sepihak,
tidak ada timbal balik, ya. Yang terbaik dari yang lebih baik dari itu adalah konsekuensi. Tetapi masih ada lagi yang lebih baik, itulah restitusi. Restitusi menyadarkan si anak, ya, menyadarkan dia bahwa dia salah. Jadi kita membuka hatinya, menyadarkan dia dari dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan maka akan tercapailah siswa berkarakter yang kita inginkan. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya pada siang hari ini menghadiri seminar yang saya berikan, juga masukan dan sarannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nanti akan saya kirimkan isinya kepada Ibu. Anak itu udah ada kodratnya gitu kan, bukan lembar itu kan. Padahal saya pernah baca atau dengar bahwa kan kita membentuk karakter anak itu dengan apa yang kita tuliskan di kita sendiri. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita mengetahui kodrat anak itu dan bagaimana cara mendidiknya kalau memang anak itu bukan selembar di ya, terima kasih Bu Murni. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu sudah memiliki kodratnya. Mengapa dikatakan seperti itu? Diibaratkan misalnya padi, kalau kita tanam di tanah, maka dia akan tumbuh padi. Tidak akan mungkin dia menjadi jagung. Nah, jadi mengapa dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah memiliki kodratnya? Dimanapun padi ini ditanam, misalnya contoh, tadi padi kita kalau tidak akan mungkin menjadi jagung kan gitu ya. Nah lalu kita tanam padi ini, satu kita tanam di tanah yang subur, satu ditanam di tanah yang gersang. Ketika kita biarkan kita tanam padi di tanah gersang, maka bagaimana keadaan padinya? Ketika kita tanam di tanah yang subur, bagaimana keadaan padinya? Demikian juga anak. Jadi anak itu secara lahirnya dia memang sudah memiliki kodrat. Maka kita lah sebagai guru yang menuntun dia. Kalau kita biarkan padi tadi tumbuh di tanah yang gersang, maka tidak akan menghasilkan dia. Tetapi kalau kita sebagai guru, kita tanam padi di tanah yang subur, kita sirami dengan air, kita beri pupuk, maka dia akan menjadi subur. Jadi itu berkaitan dengan trilogi daripada Ki Hajar Dewantara, Imadio Mangkarso, Ingarso Sunggurodo, Imadio Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Yang di depan itu memberikan contoh, yang di tengah memberikan semangat, dan yang di belakang mendorong agar si anak maju. Jadi itu dia, dikatakan bahwa dia sesuai kodratnya. Memang dilahirkan dia memang sudah ada bakatnya, sudah ada talentanya. Hanya kita membantu menuntun dia agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti di awal yang saya katakan tadi. Itu menurut daripada Ki Hajar Dewantara. Gitu kira-kira. Ya. Berarti artinya kan tergantung kita di dalam membina atau membentuk karakter anak itu kan. Karena memang ibaratnya ya dia udah ada talentanya. Talentanya kita nggak kembangkan, dia bisa aja dimatikan. Ya, makanya dia dikatakan sudah ada kodratnya. Seperti contoh tadi, kalau padi, nggak mungkin dia menjadi jagung karena memang kodratnya dia sebagai padi. Itu contoh yang saya berikan. Maka supaya dia padi itu menghasilkan bulir yang banyak, maka kita sebagai guru menuntun dia. Maka dikatakan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu dia keberpihakan kepada siswa. Ya. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa lagi, harus kita memang betul-betul merangkul dia, merangkul si anak. Dia kita tidak boleh menjudge kamu begini, tidak boleh seperti itu. Nah, itu kira-kira. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Baik, kita berikan aplaus untuk Ibu Mary. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seminar hari ini, di mana banyak sekali hal positif yang boleh kita ambil dari pemaparan Ibu Mary. Kan bagaimana Bapak Ibu boleh membuat kesepakatan kelas sehingga di sekolah kita ini tercipta budaya positif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran
mengakhiri seminar hari ini, izinkan saya mengucapkan satu pantun terindah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian seminar kita hari ini, semoga bermanfaat.